Halo, selamat malam. Puji Tuhan, kasih Tuhan begitu besar telah pelihara sepanjang setengah minggu tiba pada malam hari ini dan selamat. Perkenalkan, nama saya Iban Cevina Lekempesi, berasal dari Jemaat Pionik Poti Marasi ET. Saya mau menyaksikan bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan secara pribadi maupun keluarga, di mana Tuhan telah pelihara sepanjang umur, bahkan sepanjang pengalaman 3 tahun ini, kehilangan suami. Dan kalau suami saya ada pada hari ini, dia berumur 66 tahun. Namun Tuhan mengistirahatkan dia pada 3 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 26 Februari tahun 2020. Saya mau menyaksikan bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan secara pribadi maupun rumah tangga pada tanggal 26 Februari tahun 2020 itu. Secara tiba suami saya, kami biasa di kampung, jadi kami ke kebun. Saya sama anak saya janda sekarang dengan satu. Saya ke kebun, waktu itu memang suami lagi sakit pas. Jadi kami berencana karena sudah ke puskesmas, kami berencana besoknya baru kita akan ke Kota Kupang untuk berobat ke rumah sakit yang lebih besar. Tetapi pada waktu kami pulang dari kebun, saya mendapatkan suami saya sudah jatuh di kamar. Waktu saya mencoba mengangkat, saya tidak kuat dan saya teriak-teriak karena panik. Saya teriak-teriak, saya lari keluar. Saya sudah tidak bisa sebut, saya hanya panggil orang tapi tidak manggil namanya, hanya saya sebut hoi hoi begitu untuk menolong. Waktu pertolongan sudah datang, saya minta anak saya untuk cepat ke klinik Advent dan meminta tolong dari petugas di klinik kita, dan mereka datang membantu penabur namanya. Namun setelah dibantu ke puskesmas terdekat, tapi setelah sampai di ternyata belum sempat turun dari mobil, diperiksa di atas mobil, dikatakan bahwa suami saya sudah tidak ada. Kami kembali ke rumah, saya masih berpikir bahwa suami saya pingsan, bukan meninggal. Tapi kenyataan memang saya tidak ada. Pada sebelum pemakaman pada hari Jumat, pagi bangun subuh Jumat, saya masuk ke kamar, saya keluarkan semua isi hati saya sama Tuhan. Saya katakan, Tuhan, saya orang asing di sini. Pengharapan saya sama suami saya, namun sekarang Tuhan sudah mengambil dia dari saya. Saya minta Tuhan, Engkau boleh kuatkan saya. Karena sebelumnya memang saya lah orang yang sakit-sakitan. Ya.
saya sakit bahkan 2019 itu saya tidak bisa berjalan 3 bulan. Saya hanya di tempat tidur. Tetapi setelah saya sembuh, inilah saya alami kehilangan orang yang saya kasihi. Saya berdoa Tuhan kuatkan saya. Dan setelah saya menangis keluarkan semua tangisan saya, setelah pemakaman saya tidak lagi menangis. Saya sempat pada waktu acara mau pemakaman saya sempat menyanyikan sebuah lagu yang memang sering saya nyanyikan, itulah lagu yang dia dengar menjadi satu kekuatan dalam kehidupan rumah tangga kami, bahwa Tuhan tidak selamanya menjanjikan awan, tidak ada awan, tetapi dia menjanjikan kekuatan dan berharap bahwa dia akan memberikan kekuatan. Jadi setelah pemakaman 2 hari kemudian anak saya sendiri tidak perhatikan, tetapi kebetulan adik yang perhatikan. Loh, Ralin namanya, matanya kuning tuh. Nah, saya waktu lihat, oh iya Mang, benar sudah kuning sekali matanya. Jadi kami bawa ke Kupang. Kebetulan adiknya mau kembali ke Malang dan ke rumah sakit. Pada waktu di rumah sakit, saya pikir berobat jalan saya. Tapi pada waktu periksa darah, saya tanya bagaimana hasilnya dok. Dikatakan, Bu, ini diperkirakan ada penyumbatan di hati. Oh luar biasa, saya pikir. Apalagi Tuhan mau uji di saya. Kemudian kami terpaksa diopname karena memang saya dengar saya tidak bisa pulang. Jadi diopname dan kami tidak apa-apa di rumah. Ada memang kunjungan, saya bersyukur Mbak Tuhan di kantor daerah NTT semua pada datang berkunjung melihat, mendoakan, dan puji Tuhan singkatnya bahwa sampai hari ini anak saya sehat, yang ditakutkan tidak terjadi, dan saya merasa lebih sehat dari waktu yang lalu. Dan memang ini adalah ujian untuk saya lebih dekat kepada Tuhan. Karena masih ada suami, saya kira ada suami ya, ada apa-apa ada suami dibandingkan dengan Tuhan. Nah, saat ini saya bersaksi bahwa Tuhan benar-benar baik dalam kehidupan saya pribadi maupun keluarga, dan Tuhan itu lebih besar dari setiap problema hidup kita. Dia sanggup untuk menyelesaikan semua, asalkan kita tetap gantung dan percaya bahwa Tuhan itu siap untuk menolong siapa saja dalam keadaan apa saja. Dia siap untuk melepaskan kita dari kesusahan, dari penderitaan, karena dia sendiri telah melewati kesulitan-kesulitan selama di atas dunia ini. Jadi sebagai umat Tuhan, kita juga harus siap untuk menderita, siap untuk menjalankan pekerjaan yang dilayakan Tuhan kepada kita. Selama kita masih diberi kesehatan, napas hidup untuk kita melayani, biar kita tetap melayani. Dan inilah masih banyak kesaksian kalau saya mau saksikan. Dan tahun yang lalu saya diberikan kesempatan untuk berkunjung ke beberapa tempat dan saya melihat bagaimana pekerjaan Tuhan.
di daerah Papua, khususnya di Biak, ada satu kelompok yang menangkap Alfa dan Omega. Mereka belajar sendiri untuk mengenal kebenaran Tuhan. Ada sekitar 30 orang yang belajar dan mereka datang untuk berbakti bersahabat bersama-sama. Mereka disuruh kembali untuk bergereja pada gereja awal mereka, tapi mereka katakan bahwa inilah yang benar, inilah Alfa dan Omega, pelajaran hari Sabat adalah yang awal dan yang akhir. Dan sekarang saya di gereja pun, walaupun saya sendiri sudah tidak punya pendamping hidup, namun saya dipercaya untuk memang jabatan di gereja dalam pelayanan rumah tangga. Jadi saya mohon juga doakan saya untuk saya tetap kuat, tetap melayani dimanapun Tuhan mengizinkan untuk melayani. Mungkin ini kesaksian singkat, bila dengan kesaksian ini boleh menolong umat Tuhan yang mungkin kehilangan ataupun mengalami problema-problema dalam hidup, biar tetap bergantung kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah kekuatan dan penolong bagi kita semua. Ayat yang saya ambil terdapat dalam 1 Korintus kalau tidak salah 10 ayat 13, bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang melampaui kekuatan kita. Tetapi pada waktunya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan memberkati. Salam, selamat malam.